Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Fajarianti Junior, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, Angkatan 5 Kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang sedang terjadi saat ini, sehingga penyelesaiannya harus sesuai dengan keadaan saat ini juga. Untuk melakukan analisis isu kontemporer, pertama yang kita lakukan adalah membuat list isu kontemporer. Kedua, melakukan analisis dengan teknik AKPK. Langkah ketiga adalah menentukan isu terpilih. Dan yang terakhir, melakukan analisis menggunakan SWOT. Mari kita lakukan tahap pertama, yaitu membuat list isu kontemporer. Isu yang saya ambil adalah protokol kesehatan, hoax, dan korupsi. Selanjutnya kita ke tahap kedua, yaitu analisis AKPK. Apa itu analisis AKPK? AKPK merupakan singkatan dari aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual yang dimaksud adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Kekhalayakan sendiri adalah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematik. Problematik adalah isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusi secara komprehensif. Dan yang terakhir, kelayakan. Kelayakan adalah isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan analisis AKPK pada tabel, isu tentang protokol kesehatan merupakan isu yang akan dipilih karena mencakup unsur-unsur yang ada pada AKPK, yaitu benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan, menyangkut hajat hidup orang banyak, memiliki dimensi masalah yang kompleks, serta masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Tingkat penularan COVID-19 tergolong tinggi, seperti terlihat pada grafik. Terlihat jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia sampai tanggal 24 Mei 2021 sebanyak 5.907 kasus. Dan untuk total kasus keseluruhan, total pasien sembuh dan meninggal dunia adalah sebagai berikut. Dikarenakan masih tingginya kasus COVID-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis menggunakan teknik SWOT. SWOT sendiri adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Faktor internal dalam SWOT meliputi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan untuk isu ini adalah melaksanakan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang kedua adalah kelemahan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, menganggap dirinya kebal dari virus corona, dan menganggap COVID adalah bohong. Untuk faktor eksternalnya, ada peluang dan ancaman. Untuk peluang adalah mulai banyak masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dan turunnya jumlah kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19. Ancamannya adalah fasilitas kesehatan yang minim, sarana dan prasarana penunjang yang tidak merata di daerah, terjadi pertambahan jumlah sampah masker medis, dan beroperasinya mal dan tempat rekreasi yang dapat memancing keramaian. Setelah kita menentukan faktor-faktor internal dan eksternal, kita akan membuat alternatif penyelesaian masalah. Pertama, strategi strengths opportunities. Lebih mempertegas lagi penerapan protokol kesehatan di masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya, weaknesses opportunities, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 serta pentingnya menaati protokol kesehatan untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, strength trade. Pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemerataan fasilitas dan sarpras kesehatan, supaya tingkat kesembuhan semakin meningkat. Dan yang terakhir, memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu kontemporer. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.